Shalom saudaraku, salam sukacita. Sukacita yang dari Tuhan itulah kekuatan kita. Amin. Dalam keadaan seperti ini, hanya yang dari Tuhan, sukacita itulah yang mendatangkan kekuatan bagi kita untuk menjalankan hidup kita ini hari demi hari. Ya saudaraku, kita boleh bersyukur atas perlindungan Tuhan sampai hari ini begitu sempurna kepada setiap anak-anaknya. Banyak kita mengharapkan untuk mengalami kuasa Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, untuk bisa menerima limpahan kekuatan dari Tuhan. Saudara-saudara, kita belajar hari ini ya. Kita mau baca dari 2 Tawarik 16 ayat 9a. Karena mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara, ada seorang bernama, ini seorang kesaksian ya, Henry Crowell. Dia punya penyakit TBC, dia seorang sakit TBC, saudara-saudara, saat itu ya. Sakit TBC bukan yang ringan tapi yang parah, saudara. Dia sudah berobat kemana-mana, masih tetap terus sakit ya. TBC itu memang agak sukar untuk disembuhkan, saudara ya. Karena itu satu kali dia dengar ada KKR di Ohio situ ya, KKR D.L. Moody. Maka dia mempersiapkan diri, dia datang ke sana, dia datang untuk ibadah di sana. Dan apa yang terjadi, saudara? Dengan segenap hati dia benar-benar datang kepada Tuhan, ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Saat itulah dia mengalami mujizat, ya, yang Tuhan berikan, kesembuhan yang Tuhan berikan, ya. Pada waktu dia pernah altar call, menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dan mujizat itu terjadi, kesembuhan yang terjadi, dia terima dengan ucapan syukur, dengan tindakan, yaitu dia kan punya pabrik Quaker Oat ya, Quaker Oat Company ya. Nah, mulai dari karena dia mengalami kesembuhan seperti itu, dia ngambil tindakan apa? Hasil dari penjualan, dari hasil usahanya itu dia berikan 65-70%, bukan 10%, saudara-saudara. 65-70% dia berikan kepada mereka yang membutuhkan, sekolah-sekolah teologi, pengabaran-pengabaran Injil, gereja Tuhan, bahkan juga misi ya. Bahkan juga anak-anak Tuhan di pedalaman yang miskin, mereka bantu, mereka topang ya dari hasil penjualan Quaker Oat ini. Saudara, dia nggak bisa bersaksi, dia tidak bisa berkhotbah, tetapi kesaksiannya itu dia lakukan tindakan untuk memberkati karena dia diberkati Tuhan dengan kesembuhan yang sempurna, bahkan juga usaha pabriknya yang diberkati Tuhan. Sampai hari ini Quaker Oat itu terkenal sekali, saudara ya. Dia seorang anak Tuhan yang benar-benar melakukan korban syukurnya dengan benar-benar dia lakukan dengan korban syukur untuk memberkati banyak orang ya, saudara. Saat ini dimanapun saudara berada, pasti nggak lepas dari sasaran matanya Tuhan ya. Tetapi tapi kasih Tuhan itu nggak semuanya ya. Tuhan limpahkan kekuatan kuasanya untuk manusia, tetapi untuk setiap orang yang mau mencari Dia, setiap orang yang mau percaya kepada Dia ya, yang benar-benar memiliki hati, benar-benar menaruhkan harapnya kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan limpahkan kuasanya, mujizatnya, kalau kita memiliki hati, sikap hati yang benar di hadapan Tuhan ya. Dan dengan kesungguhan hati itu, maka seperti di Matius 15 ayat 21-28 ya, itu cerita yang sangat terkenal sekali, seorang perempuan Kanaan ya. Seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Tuhan dengan persoalan yang berat, yaitu seorang anaknya yang sakit ya. Dia mohon pertolongan kepada Tuhan, dia benar-benar datang kepada Tuhan ya, walaupun diusir, ditolak sama Tuhan, bahkan dikatain anjing, dia tetap diam, duduk diam di kaki Tuhan, bahkan dia sujud kepada Tuhan ya. Dia diam di sana sampai mujizat Tuhan terjadi ya, saudara. Kisah perempuan Kanaan ini ya, akhirnya yang dia dapat adalah happy ending, anaknya sembuh. Saudara, kuasa mujizat Tuhan ya benar-benar dinyatakan kepada setiap kita, anak-anak yang benar-benar mau terus ya taat, terus tekun, terus sabar menantikan waktunya Tuhan. Padahal ya, perempuan Kanaan ini, bangsa Kanaan ini sebenarnya bangsa kafir yang tidak percaya Yesus, saudara ya. Tapi kenapa perempuan ini mengalami mujizat Tuhan ya? Ini bukti bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi.
oleh apapun siapapun. Kalau orang yang tak percaya Yesus aja dapat mengalami kelimpahan kuasanya, apalagi kita anak-anak Tuhan yang benar-benar yakin, kita yakin bahwa kita ini biji matanya Tuhan, anak yang disayang Tuhan, milik kepunyaan Tuhan ya. Jadi kalau kita benar-benar mau mengalami kelimpahan kekuatan Tuhan, ada 4 nih saudara kunci ya. Kunci hidup untuk mengalami kelimpahan dan kekuatan saat ke Tuhan, yaitu tadi di ayat 22 ya, datang pada Tuhan ya. Waktu kita mengalami persoalan yang berat, waktu ngalamin kesulitan, kesukaran, nah kita diberi banyak pilihan saudara ya. Melalui persoalan ini kita mau cari pertolongan kemana? Benar-benarkah kita percaya kepada Tuhan, atau kita lari ke sana kemari, pergi ke sana pergi kemari, ke alternatif orang pintar, ke dukun, bahkan ke orang-orang seperti itu, ke Allah-Allah lain? Apakah kita tetap terus duduk diam berseru kepada Tuhan, tetap terus tunggu waktunya Tuhan dengan sabar menantikan mujizat Tuhan ya? Kita akan lihat ya respon bagaimana Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita ya, untuk ngalamin pemulihan dari persoalan kita ini. Kita boleh melihat bahwa perempuan Kanaan ini mungkin juga udah pergi ke sana kemari cari untuk kesembuhan anaknya ya. Udah berusaha kemana-mana, bahkan dia udah berdoa ke sana kemari tapi nggak dapat hasilnya. Tetapi dia lakukan di hadapan Tuhan ya, maka dia lihat ya responnya Tuhan kepada dia ya, kepada perempuan Kanaan itu yang benar-benar sujud, yang benar-benar mencari Tuhan. Maka Tuhan juga memberkati dia hingga responnya pun yaitu memberikan kesembuhan, pemulihan dari persoalannya itu. Karena itu saudara, kita sangat menentukan jalan keluar atas pulihnya persoalan kita ini bagaimana. Dari sikapnya kita yang menentukan ya. Sebelum datang kepada Tuhan Yesus, kita benar-benar kuduskan hati dan pikiran kita, minta ampun terlebih dahulu, datang pada Tuhan, minta pertolongannya ya. Maka jangan lelah, terus duduk diam sebelum persoalanmu dijawab, sebelum kamu dapatkan jalan keluar. Duduk tetap terus diam, jangan pikir sana sini harus kemana bagaimana, tapi tetap terus lakukan ya dengan pimpinan Tuhan. Saudara, perempuan Kanaan ini memiliki respon yang tidak tergoyahkan. Langkahnya tetap ya, dia akan terus diam benar ya. Dia membawa seluruh beban persoalan itu kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita tahu ya, dia orang kafir yang tidak percaya Yesus ya. Yang kedua, dia terus berseru-seru kepada Tuhan. Waktu pemimpin itu datang, perempuan itu datang kepada Yesus, dia mendapatkan reaksi yang tidak diharapkan ya. Tuhan Yesus nggak peduli sama dia, cuek ya, bahkan dikatakan anjing, tapi dia tetap tidak putus asa saudara ya. Dia terus berteriak kepada Tuhan, tolonglah saya, Tuhan Yesus tolonglah, sampai akhirnya Tuhan Yesus menjawab saudara ya. Tuhan Yesus berbicara kepadanya. Keteguhan hati perempuan Kanaan ini saudara, kita lihat ya, dia nggak mingser, biarin dikatain apapun juga, ditolak gimana, dia tetap diam, nggak mingser ya. Inilah pelajaran buat kita saudara-saudara, bahwa kita juga jangan menyerah ya, harus berseru terus diam di kaki Tuhan, tetap terus percaya pada Tuhan sekalipun doa kita belum dijawab ya. Jangan putus asa, tetap terus berseru, tetap terus percaya sampai jawaban itu datang kepada kita ya. Jangan gede ambek, cepat marah ya, jadi kecewa terus nyerah dah ya, tetapi tetap terus percaya, tetap terus diam, duduk diam sampai waktunya Tuhan menjawab dan memberikan kelepasan ya. Yang ketiga, menyembah Tuhan. Perempuan ini sekalipun udah dengar jawaban Tuhan ya, penolakannya, dia tetap terus tidak kehabisan akal, tetap terus diam, malah dia berbalik dari tadinya berseru minta tolong kepada Tuhan, sekarang dia sujud menyembah Tuhan ya. Hatinya ditaklukkan kepada Tuhan. Dia benar-benar mengalami beban persoalan. Kenapa? Karena dia benar-benar mengalami beban persoalan yang begitu berat. Anaknya sakit gitu kan ya, yang sepertinya nggak ada jalan keluar. Udah buntu, udah capek, udah bete, udah keliling-keliling, nggak ada persoalan, nggak ada jalan keluar ya. Karena itu saudara, seberat apapun persoalanmu, datang di bawah kaki Yesus ya. Semua Tuhan akan lepasin ya.
Kalau kita mau datang juga melalui pujian penyembahan kita, terus aja duduk diam, nyanyi nyembah Tuhan, terus berdoa, ngucapin syukur, naikkan ya doa-doa kita. Tuhan sendiri akan hancurkan, robohkan semua tembok-tembok yang memenjarakan kita dengan masalah-masalah kita. Kita berteriak, kita minta ya supaya Tuhan sendiri akan memberkati kita. Pada waktu pujian penyembahan kita naikkan, di sana yang menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mencari, Allah mencari penyembah-penyembah yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, Tuhan cari. Mungkin saat ini kita sudah jauh dari Tuhan, nggak lagi ada pujian penyembahan. Ya, karena persoalan yang berat yang adalah sungut-sungut dan marah-marah. Nggak ada lagi mau datang kepada Tuhan. Ya, yang biasanya doa bisa berjam-jaman, sekarang doa hanya sebentar-sebentar seperti itu. Tapi saat inilah waktunya saudara, saat ini waktunya kau kembali. Dalam persoalan yang kesusahan, kesulitan, kau kembali. Pujian penyembahan itulah yang Tuhan harapkan. Ya, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang keempat adalah merendahkan diri, mau ditegur. Perempuan Kanaan ini merendahkan diri saudara-saudara, merendahkan hatinya. Dia nggak menyangkal ketika Yesus menyamakan dia dengan seekor anjing. Dikatakan anjing, dia tidak bela diri, dia tidak berdalih dengan berbagai macam alasan. Dia juga nggak menjawab, ya, bahkan dia jawab spontannya apa? Ya Tuhan, benar Tuhan. Artinya apapun yang dikatakan Tuhan Yesus itu ya benar Tuhan Yesus. Mau dibilang anjing, iya benar Tuhan. Sikap hati saudara, nggak tersinggung. Diproses apapun juga, dikatain apapun juga, disamakan dengan anjing, tetap rendah hati, nggak bantah, ya, tidak marah, nggak jengkel, nggak tersinggung, tetap membenarkan Tuhan. Nah, kalau kita ditegur Tuhan, jangan berusaha bela diri, berdalih, cari alasan, ya, tetap belajarlah memiliki sikap hati, ya, sikap hati, kerendahan hati seperti perempuan Kanaan ini yang selalu mengatakan, ya Tuhan, benar Tuhan. Oh, inilah yang dicari Tuhan, orang yang benar-benar tahu, mengerti bagaimana sikap hatinya terhadap Tuhan. Gak ada lagi egois, arogan di hadapan Tuhan, tapi benar rendah hati ya. Sampai akhirnya oleh karena kesungguhan hatinya perempuan ini, dia dipuji malah oleh Tuhan Yesus ya. Dia menerima apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu kelimpahan kekuatan Tuhan di mata Tuhan. Perempuan ini memiliki hati yang tulus. Tuh, ya, hatinya tulus. Ya. Tuhan tahu hati yang sempurna sehingga dia layak menerima kesembuhan, mujizat, bahkan berkat dari Tuhan. Saudaraku, bagi engkau yang sedang saat ini masih menunggu atau merindukan lawatan Tuhan, apa itu kesembuhan, ya, mujizat, kelimpahan kasih, kekuatan kuasanya Allah, hari ini saudara-saudaraku miliki sikap hati, ya, yang benar-benar mau, seperti perempuan Kanaan ini, walaupun dia datang, ya, dari orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi karena dia memiliki kesungguhan hati. Kesungguhan hati itu dan tidak cepat marah, tidak cepat tersinggung atau ngambek atau kecewa, makanya dia dapat kelimpahan kekuatan kuasa, ya, mujizat Tuhan terjadi. Yakin, percaya saudara, mujizat Tuhan sampai hari ini tidak terbatas saudara. Apapun saudara yakin, ya, hari ini pasti akan dapatkan janji Tuhan, pasti digenapi di dalam kehidupan saudara-saudara yang mau buka hati, percaya kepada Tuhan, full percayanya, ya. Lihat, saudara akan dapatkan kuasa, kasih kuasa Tuhan, kelimpahan kuasanya. Bahkan terimalah menurut imanmu apa yang kau sedang nunggu, kau dambakan, kau harapkan. Lihat, hari ini terjadilah mujizat di dalam kehidupanmu. Yakin dan percaya, Yesus kita dahsyat, Yesus kita besar, Dia Allah yang kuasa, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.